Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berada pada kaidah yang ke-10. Al-wujub yata'allaqu bil istita'ah fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Kewajiban itu terkait dengan kemampuan, maka tidak ada kewajiban apabila tidak mampu, serta tidak ada keharaman apabila dalam kondisi darurat terpaksa. Kaidah ini termasuk di antara penguat dari kaidah, yaitu Al-Kubra yang pernah kita bahas. Di antaranya Al-Masyaqqatu tajlibut taysir, yang itu merupakan cabang kaidah ya dari la darara wa la dirara, atau tidak, kaidah tersendiri itu Al-Masyaqqatu tajlibut taysir, kaidah kubra yang ketiga. Sesuatu yang berat ini membawa kepada kemudahan. Jadi sebenarnya penerapan ataupun penjelasan dari kaidah ini untuk menguatkan kaidah kubra yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Mana kaidah, dalil kaidah, cakupan kaidah sudah kita bahas. Selanjutnya kita sampai pada halaman 245, yaitu contoh-contoh kaidah didukung dengan dalil-dalilnya. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, juga yang termasuk contoh kaidah ini adalah salat wajib dilaksanakan dengan berdiri. Namun kalau orang tidak mampu, maka boleh duduk. Kalau tidak mampu juga boleh berbaring pada sisi kanan. Kalau tidak mampu juga maka boleh berbaring terlentang. Kalau tidak mampu juga maka boleh sholat dengan cara apapun yang dimampuinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ia berkata, kanat bi bawasir, aku memiliki penyakit bawasir. Apa bawasir? Bisul ya, basir, ambayan. Naam. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Artinya bagaimana cara saya salat sedangkan saya punya penyakit ini. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Salatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika engkau tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, dan jika engkau tidak mampu maka dengan berbaring. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Taib. Ini diantara penerapan kaidah plus dalil kaidah. Orang yang tidak mampu menunaikan kewajiban utama maka bergeser pada kewajiban berikutnya.
Ya, ini menunjukkan al-wujub yata'allaqu bil istita'ah, kewajiban terkait dengan kemampuan. Fala wajiba ma'al ajz, maka tidak ada kewajiban apabila tidak mampu. Tidak ada kewajiban salat berdiri apabila tidak mampu. Tapi apa? Beralih pada hal berikutnya. Kalau tidak mampu, karena apa? Ada kalanya kewajiban itu bisa digantikan dengan apa yang di bawahnya, ada kalanya bisa gugur total. Ya, ada kalanya kewajiban itu bisa digantikan dengan yang di bawahnya, ada kalanya bisa gugur total. Contohnya orang wajib tidak wajib zakat. Zakat termasuk rukun Islam, maka secara asal orang Islam diwajibkan zakat. Tapi apabila dia tidak mampu, belum sampai pada yaitu syarat diwajibkannya zakat, maka gugurlah kewajiban zakat. Tidak ganti di bawahnya. Nah, kalau zakat gak mampu ya sedekah sajalah. Tidak. Ya. Jadi ada kalanya kewajiban itu apabila tidak mampu dilakukan gugur secara total. Ya, gugur secara total. Namun ada kalanya apabila tidak mampu maka beralih pada yang berikutnya. Nah, di antaranya adalah sholat berdiri, ini yang wajib. Tapi jika tidak mampu maka beralih pada yang setelahnya, yang di bawahnya. Itu sholat dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu lagi maka sholat dalam keadaan berbaring. Dan jika tidak mampu lagi maka sholat semampunya. Selama dia masih berakal dan dalam keadaan sadar, maka kewajiban sholat masih berlaku baginya. Selanjutnya, juga di antara contohnya orang yang tidak mampu puasa selamanya, seperti orang tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Apa artinya? Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Masa ada orang yang nggak ngarep sakit, nggak ngarep sembuh? Sakit yang yang mungkin sedikit kemungkinan sembuhnya. Nah, ini ya, memang para ulama kita membahasakannya dengan apa? Alladzi lam yurja bur'uhu, dengan kata roja, yarju, yurja diharapkan. Tapi maknanya bukan berarti orang yang tidak mengharapkan kesembuhan. Yang dimaksud adalah sakit yang hampir mustahil sembuh. Sakit yang sangat kecil kemungkinan sembuhnya. Itu yang dimaksud dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka boleh hanya dengan membayar fidyah. Sedangkan yang masih bisa menggantinya pada bulan lain maka boleh dengan menggantinya. Bahkan ya wajib menggantinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 184 185, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa di antara kalian sakit atau safar maka mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena berat, fidyatun ta'amu miskin, maka ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, tapi apabila ia menambah, yaitu menambah kebajikan dengan kerelaan hati, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ini yang dimaksud dengan pembahasan kaidah kita adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, tidak mampu karena sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh, yang
minim sekali kemungkinan sembuhnya. Atau apa? Orang-orang yang berat melakukan puasa, orang yang sudah tua, bahkan termasuk diantaranya wanita-wanita yang hamil atau menyusui menurut sebagian pendapat. Maka bagi mereka gugur kewajiban apa? Puasa. Bagi mereka gugur kewajiban puasa, tapi ganti dengan kewajiban berikutnya, yaitu membayar fidyah. Ya, perincian tentang fidyah tentu enggak kita bahas ya, karena ini bukan bahasan inti kita. Intinya apa? Kewajiban puasa karena keadaan tertentu menjadi gugur. Ya, namun beralih pada kewajiban yang lain. Adapun bagi orang yang masih mampu berpuasa karena sakit yang bisa sembuh atau karena safar, maka kewajibannya diganti pada saat yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Baik, ini tentang puasa. Demikian juga dengan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mampu dengan cara yang lebih tegas, maka boleh pindah kepada cara lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Nah, ini yang wajib, yang utama. Kalau lihat kemungkaran, dirubah dengan tangannya, dengan kemampuannya, kekuatannya. Namun jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Gugur kewajiban amar ma'ruf dengan apa? Tangan. Karena apa? Tidak mampu. Ya. Fa illam yastati, dan jika dengan tangan tidak mampu, dan biasanya terkait dengan apa? Maslahat dan madarat. Ketika seseorang menasihati dengan lisan, maka justru timbul madarat yang lebih besar. Maka akhirnya apa? Dia diam. Tapi bukan berarti diam tidak ingkarul mungkar. Tetap wajib ada, cuman berpindah pada tingkat yang lebih bawah. Yaitu apa? Fa biqalbihi. Merubah kemungkaran dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi dalam ingkar mungkar, kewajiban yang utama dengan tangan, kemudian kalau enggak mampu beralih dengan lisan, jika tidak mampu maka beralih minimal adalah mengingkari di dalam hati. Kemudian juga di sini al-mu'allif berkata kewajiban jihad menjadi gugur bagi orang sakit, pincang, buta atau cacat lainnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat ke-17, "Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj." Tidak ada dosa bagi orang yang buta, tidak ada dosa bagi orang yang pincang, dan tidak ada dosa bagi orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Hukum perang jihad fisabilillah ketika sudah dipanggil, disuruh oleh pemimpin kaum muslimin adalah wajib. Ya, adalah wajib. Tapi apabila seseorang memiliki uzur, dalam hal ini contohnya pincang, buta, sakit, maka gugurlah kewajiban perang. Artinya ketika ia tidak ikut perang dalam kondisi seperti ini, dia tidak berdosa. Beda apabila ketika orang diseru untuk jihad dalam kondisi dia mampu, sehat, dan terpenuhi semua persyaratan, tapi ia sengaja sembunyi. Ia sengaja apa? Lari, tidak ikut berjihad, maka baginya dosa. Oleh karena itu, jihad pun apa? Ada aturannya. Dan orang yang gugur kewajiban jihadnya, maka dia tidak melakukan apapun. Dalam artian sudah kewajiban jihad gugur, tidak ada gantinya. Beda dengan yang lain tadi ya, puasa bisa diganti dengan hari lain atau diganti dengan fidyah. Salat berdiri nggak bisa duduk, duduk nggak bisa berbaring. Adapun jihad tidak ada, yaitu kewajiban lagi di bawahnya. Demikian pula
Contoh yang terakhir yang dibawakan al-mu'allif, orang yang wajib membayar kafarah jima pada siang hari Ramadan. Kalau dia tidak mampu yang lebih tinggi, maka pindah kepada yang lebih rendah. Namun kalau tidak mampu juga, maka gugur kewajiban menurut mazhab yang sahih di kalangan para ulama. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba datanglah seseorang, faqal, lalu ia berkata, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qal, Nabi SAW mengatakan, malaka, ada apa denganmu? Qal, kata orang ini, waqa'tu ala mra'ati wa ana shaimun, aku telah mengumpuli istriku sedangkan aku berpuasa. Berpuasa apa? Ramadan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau memiliki budak untuk kau bebaskan? Qala la, maka orang ini mengatakan tidak. Qal, kata Nabi SAW, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, maka apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Qal, kata orang ini, la, tidak. Faqal, maka Rasul berkata lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskina, maka apakah bisa engkau memberi makan 60 orang miskin? Qal, orang ini mengatakan lagi, la, tidak. Ya. Qal, kemudian famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam sejenak. Fabaina nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun wal araqu al-miktal. Ya, tatkala kami dalam keadaan seperti itu diam, tiba-tiba Nabi SAW mendapatkan apa? Sekeranjang berisi kurma. Ada yang ngasih kurma untuk Rasulullah SAW. Qal, maka beliau berkata, aina sailu, siapa tadi yang tanya, yang ada masalah apa? Jima di siang hari bulan Ramadan. Faqal, maka orang ini mengatakan, ana, saya ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah mengatakan, khudha, ambil kurma ini, fatasaddaq bihi, lalu bersedekahlah. Faqala ar-rajulu a'la, ya, faqala ar-rajulu a'la afqari, apa ini? A'la afqari minni ya Rasulullah, maka orang ini berkata, apakah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Jadi Rasulullah memberikan kurma itu, sedekahkan. Lalu orang yang tanya, apakah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Fa wallahi, maka beliau mengatakan, demi Allah, ma baina labataiha yuridu al-harratain, demi Allah tidak ada di antara 2 lembah ini, yang dimaksud adalah lembah batu, yang dimaksud adalah batas kota Madinah. Artinya tidak ada di tempat ini yang lebih ahlu baitin, suatu keluarga, afqaru min ahli baiti, yang lebih fakir dibandingkan dengan keluargaku. Jadi dia orang yang paling fakir di mana? Di Madinah. Ya, ini mau dikasihkan ke siapa? Gak ada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun apa? Tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai terlihat apa? Gigi taringnya. Tsumma qala at'imhu ahlak, lalu beliau mengatakan, berilah makanan untuk keluargamu. Jadi sedekahkanlah untuk keluargamu. Taib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin utama dari hadis ini adalah perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mewajibkan orang ini untuk
membayar kafarah. Apa itu? Karena dia telah melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan, maka ada kafarahnya, ada dendanya. Maka beliau pertama kali menyuruh orang ini untuk membebaskan budak. Kewajiban utama membebaskan budak. Tapi ternyata dia nggak mampu karena nggak punya budak, maka beralih pada kewajiban berikutnya, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan dia juga nggak mampu. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan apa? Jangankan 2 bulan lah, sekarang ini aja. Ya, paham ya? Jangankan puasa 2 bulan berturut, lah ini puasa Ramadan bolong saya 1 hari, ya. Apalagi disuruh ganti puasa 2 bulan berturut-turut, saya nggak mampu. Nah ini. Nah, setelah kewajiban itu tidak mampu dilakukan, maka beralih pada kewajiban berikutnya, memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Nah, perhatikan di dalam penjelasan dari al-muallif. Namun kalau tidak mampu juga, di atas hadis ya, di atas teks hadis, namun kalau tidak mampu juga, maka gugur kewajiban menurut mazhab yang sahih di kalangan para ulama. Orang ini nggak mampu semua. Bebaskan budak nggak mampu, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, memberi makan fakir miskin 60 orang nggak mampu, maka secara asal dia sudah gugur kewajiban, ya. Namun karena saat itu Rasulullah SAW dapat rezeki dan beliau berbagi, maka karena orang tadi sudah punya harta, maka ini bisa disedekahkan kepada 60 fakir miskin. Ya, jadi seandainya tidak ada kurma, tidak ada pemberian Rasulullah SAW, maka orang ini tidak wajib apa-apa. Ya, tidak wajib apa-apa. Jadi tidak wajib membayar apa? Membayar kafarah. Tapi tetap wajib ganti puasanya. Jangan salah ya. Kafarah ini urusan sendiri, ganti puasa urusan sendiri. Dan juga dosa urusan sendiri. Orang yang jima di siang hari di bulan Ramadan, yang pertama dia berdosa. Yang kedua, dia wajib ganti puasa. Yang ketiga, dia wajib bayar kafarah. Ya, dia wajib bayar kafarah. Bahkan ada yang mengatakan yang keempat, dia wajib meneruskan sisa puasanya meskipun tidak dapat pahala. Apa? Setelah jima haus. Ya, sudah batal nggak puasanya? Sudah batal nggak? Batal. Tapi seandainya dia minum, maka lebih dosa lagi. Ada yang mengatakan demikian. Jadi di antara uqubah, hukuman bagi orang yang jima di siang hari di bulan Ramadan adalah 4 hal ini. Puasanya batal, jadi dia wajib ganti. Kemudian dia dosa, kemudian dia bayar kafarah, kemudian dia disuruh meneruskan puasanya meskipun tidak sah. Taib. Adapun pembatal puasa selain jima, mokel, makan, minum, maka dosa dan cukup mengganti di waktu yang lain. Tidak ada kewajiban bayar kafarah. Nah, jadi orang ini gugur kewajiban bayar kafarahnya karena apa? Tidak mampu. Nah, setelah itu ternyata ada rezeki yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Maka karena dia sudah mampu, dia wajib untuk apa? Bersedekah. Namun ternyata di antara hal yang menarik dalam hadis ini, orang yang jatuh pada kesalahan ini adalah orang yang paling fakir yang ada di kota Madinah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW tertawa, ya, karena apa? Tidak ada lagi yang bisa diberikan sedekah ini, karena dia adalah orang yang paling fakir, keluarga yang paling miskin. Akhirnya
dia pun bersedekah kepada keluarganya saja. Ini sebagai apa? Kafarah baginya. Taib. Kemudian dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, jadi ini kok tiba-tiba kedua ini. Yang pertama apa ini? Nah, kembali ke halaman 243. Ya, kembali ke halaman 243. Cakupan kaidah. Dari sini maka kaidah ini mengandung dua permasalahan besar. Pertama, gugurnya kewajiban bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya. Ya, gugur kewajiban, dan ini yang tadi kita bahas secara panjang lebar beserta kemarin yang telah kita bahas pula. Ya, jadi orang yang tidak mampu gugur kewajiban, itu yang pertama. Kedua, nah ini bolehnya melakukan perbuatan yang haram kalau dalam keadaan terpaksa, seperti keharaman seorang yang sangat lapar sedangkan di hadapan dia cuma ada bangkai babi, dan kalau dia tidak memakannya maka dia akan mati. Maka dalam keadaan semacam ini boleh baginya untuk memakan sekedar untuk menyambung hidupnya. Sebagaimana firman-Nya, "Famanittura fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, jadi ini kandungan kaidah ini. Jadi orang karena tidak bisa melakukan suatu perkara yang wajib, gugur kewajibannya. Dan apabila dia tidak mampu menolak suatu madarat karena kelaparan, sehingga dengan terpaksa dia melakukan perbuatan haram, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Sesuai dengan apa? Penjelasan kaidah la wujuba la wajiba ma'al ajzi wa la muharrama ma'ad darurah. Dan di bagian akhir penulis menyebutkan untuk memperluas masalah ini lihat kembali kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, kaidah kubra yang ketiga. Ya, silakan diulang lagi di murajaah kaidah al-kubra yang ketiga. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-11. Kaidah fikih yang ke-11 dari kaidah-kaidah yang lain, yaitu tabaddulu sababil milki katabaddulil aini. Tabaddulu perubahan sababil milki sebab kepemilikan, katabadduli seperti perubahan al-aini sebuah benda. Perubahan sebab kepemilikan seperti perubahan sebuah benda. Paham? Belum ya? Biasanya sama contoh nanti lebih gampang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam makna kaidah, nampaknya kalau kita tambahi sedikit kata antara perubahan sebuah benda dengan status, ini insya Allah lebih memudahkan nanti. Jadi saya pribadi ingin menambahkan perubahan sebab kepemilikan seperti perubahan status sebuah benda. Ya, perubahan sebab kepemilikan seperti perubahan status sebuah benda. Nanti insya Allah dengan contoh akan lebih meyakinkan. Kata status ini penting. Makna kaidah, berkata al-musannif hafizahullah ta'ala, secara umum makna kaidah tersebut adalah bahwa kalau berubah sebab kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda, maka secara hukum syar'i berubah pula lah status benda tersebut. Ya, nggak ada status ya, tapi saya pribadi ingin menambahi dengan kata status. Meskipun secara hakikatnya benda tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Sebab kepemilikan adalah sebuah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu barang. Nah, ini penjelasan tentang makna sebab kepemilikan. Berubahnya sebab kepemilikan. Apa sih yang dimaksud dengan sebab kepemilikan? Yang dimaksud adalah sebab yang menjadikan seorang memiliki suatu barang. Dan ini bisa dengan cara apa? Jual beli. Ya kan?
Awalnya barang itu milik saya, tapi karena saya jual, terjadilah perubahan apa? Kepemilikan. Ya, sebab perubahan kepemilikan dengan cara jual beli. Ya, jadi ada perubahan sebab kepemilikan. Demikian pula menerima sedekah, zakat, hibah atau sebab lainnya, warisan, ya wasiat, ya dan yang lainnya. Jadi ada perubahan kepemilikan. Sebabnya apa? Ya ini tadi. Nah, dengan contoh berikut mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagaimana difahami bersama bahwa ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keturunannya tidak boleh makan harta zakat maupun sedekah. Namun boleh bagi mereka makan harta dari hadiah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi sadaqah innama hiya awsakhun nas wa innama la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sedekah ini adalah di antara kotoran manusia. Dia tidak halal bagi Muhammad, juga tidak bagi keluarga Muhammad, khusus keluarga beliau. Ya, khusus keluarga beliau tidak dihalalkan memakan harta sedekah. Namun kalau ada seseorang menerima zakat, lalu orang tersebut menghadiahkan barang zakat tersebut kepada si ahli bait Rasulullah SAW tersebut, maka boleh baginya menerima hadiah tersebut dan memanfaatkannya. Karena benda tersebut sudah berubah status kepemilikan. Ya, sekarang muncul apa? Status. Ya, yang asalnya adalah harta zakat, namun saat sudah dimiliki oleh yang menerima zakat tersebut, lalu dihadiahkan kepada ahlu bait tersebut, maka sekarang status harta adalah hadiah dan bukan zakat lagi. Jelas ya? Jadi gampangnya Rasulullah SAW dan keluarganya nggak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Namun ketika ada fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat, ya, setelah ia miliki, ia hadiahkan hal itu kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, maka Rasulullah SAW dan ahli baitnya boleh menerima harta tersebut. Hartanya nggak berubah ya. Kurma misalnya, ada fakir miskin dapat kurma zakat. Setelah itu ia ingin menghadiahkan kurma tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Perubahan sebab kepemilikan karena adanya apa? Zakat yang dibayarkan kepada fakir miskin, ketika sudah dimiliki maka berubah pula lah status benda tersebut. Ya. Kalau seandainya barang zakat ini masih berupa zakat, ada seorang yang berkewajiban membayar zakat mal, lalu ia kasihkan kepada Rasulullah secara langsung, tidak boleh. Saya ingin sedekah, ya, dikasihkan kepada ahli baitnya Rasulullah, tidak boleh. Kenapa? Status hartanya sedekah. Tapi ketika sedekah ini sudah diberikan kepada orang yang berhak, sehingga harta ini menjadi miliknya, maka orang ini kalau memberikan hadiah kepada keluarganya Rasulullah, boleh bagi keluarga Rasulullah untuk memakannya, mengambilnya. Maka nanti akan disebutkan hadis, balik lagi Rasulullah ngasih sedekah, ternyata sama yang dikasih tadi dihadiahkan lagi kepada Aisyah. Ya, dimakanlah oleh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dalil kaidah selanjutnya. Kaidah ini didasarkan atas beberapa hadis berikut. Pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi yaitu daging. Faqil, lalu ada yang mengatakan tusuddiqu ala barirata.
Daging ini adalah daging sodakoh yang diberikan kepada Barirah. Jadi ada orang ngasih Barirah daging sebagai apa? Sodakoh. Artinya orang ini mengatakan, jangan dimakan ya Rasulullah, itu daging sedekah. Kan Anda nggak boleh makan daging sedekah. Ya, Barirah dapat daging sedekah, jangan dimakan. Qal, kata Nabi SAW, huwa laha sodakoh wa lana hadiyah. Bagi Barirah itu sodakoh. Ya, huwa daging itu laha bagi Barirah sodakoh. Walana, dan namun bagi kami hadiah, daging ini adalah hadiah. Karena setelah diterima oleh Barirah menghadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali Barirah mensodakohkan. Jadi niatnya apa? Sodakoh. Maka tentu ini tetap menjadi harta sodakoh. Tapi karena Barirah menghadiahkan, maka ini harta hadiah. Meskipun asal muasalnya ini harta apa? Sodakoh. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam An-Nawawi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang daging yang disodakohkan pada Barirah. Daging ini merupakan sodakoh baginya dan merupakan hadiah bagi kita. Adalah sebuah dalil bahwa sesuatu kalau sifatnya berubah, maka berubah pula status hukumnya. Ya, berubah pula hukumnya. Maka boleh bagi orang kaya untuk membelinya dari orang yang miskin, dan boleh bagi ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya apabila dia dihadiahkan kepadanya atau juga dihadiahkan kepada orang lain yang sebenarnya tidak halal. Kurang L itu ya, tidak halal menerima zakat dan sedekah. Ya, lihat syarah Sahih Muslim lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik. Jadi ini salah satu contoh, yaitu apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan hadiah. Adapun orang kaya dalam kasus ini misalnya apa? Orang kaya nggak boleh makan, nggak boleh, tidak berhak mendapatkan zakat misalnya. Orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat. Tapi apabila ada orang kaya yang diberi hadiah oleh orang miskin dari zakat yang ia dapatkan, boleh. Ya, jadi orang kaya tidak boleh menerima zakat. Tapi seandainya ada orang miskin yang mendapatkan zakat lalu menghadiahkannya kepada si kaya tersebut, maka diperbolehkan. Baik. Yang kedua, an Ummi Atiyah qalat, dari Ummu Atiyah ia berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Faqala, lalu beliau berkata, indakum syai', apakah engkau memiliki sesuatu? Artinya makanan. Nabi SAW tanya kepada Aisyah, apakah ada makanan? Qalat, kata Aisyah, la, tidak ada, illa syai'un ba'athat bihi Ummu Atiyah minasyad allati ba'athta ilaiha minas sadaqah. Di sini ada salah terjemahan dikit ya. Kata Aisyah, tidak ada kecuali suatu makanan yang telah dikirim oleh Ummu Atiyah berupa kambing yang sebelumnya engkau telah mengirimnya kepadanya sebagai sodakoh. Ya, coba saya baca terjemahan. Tidak kecuali sesuatu makanan yang dikirim oleh Ummu Atiyah dari kambing sodakoh yang engkau berikan. Coret itu ya, yang engkau berikan kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, qad balagat mahillaha, makanan ini sudah sampai pada tempatnya. Artinya ya sekarang kalau buat saya halal. Tapi perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah kepada Ummu Atiyah. Setelah itu Ummu Atiyah menghadiahkan kembali makanan ini kepada siapa? Aisyah. Dan ketika Nabi masuk rumahnya Aisyah, tanya makanan.
Dan dijawab oleh Aisyah, ini ada yang jenengan kasih kapan hari sebagai sedekah. Maka beliau mengatakan qad balagat mahallaha atau mahillaha. Makanan ini sudah sampai pada tempatnya. Ya sekarang halal bagi beliau. 6. Makna sabda Rasulullah, makanan ini sudah sampai pada tempatnya adalah bahwa tatkala Ummu Atiyah sudah memiliki barang tersebut dan beliau menghadiahkannya, maka makanan tersebut berubah status dari hukum sedekah menjadi hadiah, maka menjadi halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas. Klip-klip itu masuk Isya ya. Fadhal mungkin azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi kita lanjutkan. Berkata Imam Muslim rahimahullah, bab halalnya hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim serta Bani Muttalib, Bani Abdul Muttalib. Meskipun yang memberikan hadiah kepada beliau memilikinya dari jalan sedekah, dan keterangan bahwa sebuah barang sedekah kalau sudah diterima oleh seseorang maka hilanglah hukum sedekahnya dan dia menjadi halal bagi siapapun yang asalnya haram menerima sedekah. Berkata Syekh Ali bin Ahmad An-Nadawi, kedua hadis ini meskipun berbeda lafadznya menuju pada satu pemahaman bahwa kalau sebuah barang sedekah berubah menjadi hadiah maka dia mengambil hukum dan kekhususan hadiah. Hal ini karena telah berubahnya sebab kepemilikan. Taib. Jadi insyaallah jelas ya. Jadi barang yang asalnya itu sedekah yang diharamkan bagi sebagian kalangan, ketika sudah dimiliki lalu barang itu dihadiahkan kepada orang yang asalnya haram menerima sedekah menjadi diperbolehkan. Ya contoh tadi, orang kaya tidak boleh
menerima zakat. Ya, tidak boleh menerima zakat. Misal ya ada orang kaya butuh uang. Butuh uang. Kemudian ada pengurus masjid bawa uang, tapi ini uang zakat mal. Saya sampai mau tak kasih tapi sampai sugih. Ini untuk fakir miskin ini. Ya. Ada pengurus masjid bawa zakat mal. Ada orang kaya butuh uang, ya mungkin untuk apa gitu ya. Maka nggak boleh diberikan. Ini buat siapa sih? Ini buat si fulan, Pak Fulan. Ya, akhirnya dikasihkanlah amplop itu ke Pak Fulan. Pak, ini zakat mal, kami diberi amanah untuk memberikan. Dibukalah amplopnya, ada uang. Nah, karena Pak Fulan yang miskin kasihan sama orang kaya yang butuh duit, Pak, ini Pak sama anda kayak duit. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena sudah berubah statusnya. Kalau pengurus masjid langsung ngasih ke orang kaya nggak boleh, karena itu harta zakat mal. Dia orang kaya nggak berhak menerima zakat. Tapi karena sudah berubah status kepemilikan karena sebab tadi adanya zakat diberikan, sudah diterima, maka harta ini milik orang miskin tadi. Terserah dia mau kasih siapa. Ya, mau dikasih dihadiahkan kepada si kaya, tidak apa-apa. Nah, ini contohnya. Taib, adapun pembahasan yang ketiga atau dalil yang ketiga dan seterusnya insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Saya punya hutang, dan saya mengembalikan ke orang yang orang yang ngutangi. Kemudian saya ngasih hadiah ke anaknya gitu. Apakah itu riba atau? Kalau hadiah itu tidak disyaratkan di awal maka tidak mengapa. Ya, menjadi riba itu apabila disyaratkan di awal. Ya, nanti kalau sampean bayar utang, yo opolah, nah gitu ya. Sekedar isyarat, tapi di situ ada semacam keinginan untuk mendapatkan tambahan, maka riba. Tapi kalau nggak disyaratkan di awal, ya setelah lunas lalu kita ingin memberikan hadiah, tidak apa-apa, ya tidak riba. Gitu. Tadi dijelaskan bolehnya melakukan perbuatan yang haram kalau dalam keadaan terpaksa. Iya. Jadi itu bukan masalah. Tapi kalau kita mencuri, dalam keadaan lapar di sawah, kesukaan mengambil punya orang. Mencuri dalam kasus itu tetap diperbolehkan, tapi ada kewajiban ganti. Ya. Jadi kalau nggak makan ayamnya orang, ya ada ayamnya orang gitu ya, kita kelaparan, akhirnya kita sembelih, maka kita tidak berdosa, tetapi ketika disuruh ganti, kita dituntut untuk mengganti, kita wajib ganti. Seperti itu. Ya. Dalam hal ini mencuri itu karena apa? Karena kondisi darurat. Kalau nggak makan, dia mati. Kan begitu. Ya. Jadi mencuri dalam keadaan seperti ini diperbolehkan, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Untuk yang bukan masjid. Kalau kita lihat dari kaidah ini, tapi beliau nggak membawakan contoh seperti itu. Nanti coba saya merujuk ke pembahasan yang lain. Tapi intinya, di belakang ya. Nah, itu kalau sudah jadi barang ya, ini masalahnya kepentingan umum. Kepentingan umum ini bunga bank konvensional, ya kan?
kalau kita ambil pendapat yang mengatakan boleh, lalu mengeluarkannya untuk kepentingan umum. Ini masalahnya ada dana haram masuk ke masjid, kan gitu ya. Bolehkah masjid menggunakannya? Allahu a'lam bishawab. Ini butuh pengkajian lagi. Meskipun secara kaidah yang kita bacakan ketika sudah, artinya begini, harta haram itu bagi siapa? Bagi dia dapat harta haram, ya, dia yang dosa. Tapi ketika harta haram ini telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang lain itu apakah juga berdosa? Apakah termasuk makan harta haram? Ini jadi pembahasan. Masalahnya ini masjid. Ini loh, ini yang jadi agak gimana. Tapi seandainya orang tidak apa-apa. Ada orang dikasih harta syubhat, tapi dia bukan mengambil harta syubhat, artinya ya dikasih hadiah gitu loh. Cuman hadiah ini berasal dari harta syubhat. Ya, maka di antara pendapat para ulama boleh. Jadi manfaatkan harta haram yang dia dapatkan dengan cara yang halal. Dia nggak minta, dia nggak nyuri, dia dikasih. Cuman orang yang ngasih ini kerjaannya haram. Nah ini, insya Allah kalau untuk orang gitu ya lebih ringan. Tapi kalau masjid ini ya butuh pengkajian yang lebih dalam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau misalkan ini juga dilakukan untuk kaidah, misalkan ada motor sitaan, yang kita tahu itu sitaan, kita beli, apa itu juga statusnya? Motor sitaan, yang nyita siapa ini? Nah ini leasing nyita ini zalim atau enggak? Artinya begini, kalau kita tahu itu barang yang dalam artian jelas haram, kita tahu ya gak usah barang sitaan lah. Ada orang nyolong, orang maling gitu ya, orang maling handphone, dan kita tahu handphone itu handphone colongan, handphone maling, lalu dia menjual kepada kita, apakah halal bagi kita untuk membelinya? Di situ ada kezaliman. Nah makanya kalau siapa yang nyita? Kalau yang nyita ini istilahnya pemerintah yang memang ada orang yang tidak bisa bayar utang, ada orang yang apa istilahnya pernah kita bahas ya, orang yang tidak bisa bayar utang asetnya boleh ditarik, ya. Nah ini baru lain perkara. Tapi kalau leasingnya ada, Allah alam, wallahu alam. Mungkin bisa tanya ke ustadz yang lain status barang tersebut gimana? Ya, ya. Tentang hadis yang apa namanya Rasulullah sama orang yang apa namanya berhubungan di siang hari. Kemudian Rasulullah tanya, kemudian dia dapat terkena haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya nggak mampu orang ini. Saya nggak mampu. Rasulullah langsung menurunkan bawahnya. Pertanyaannya? Apakah standar kewajiban itu standar ketidakmampuan seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini ya hadisnya seperti itu. Artinya apa? Kita nggak menghukumi batin, kita nggak menghukumi isi hati. Orang itu jujur apa enggak itu bukan urusan kita. Jadi kita hukumi sesuai dengan zahir. Rasulullah SAW menghukumi orang itu juga sesuai dengan zahir. Kalau ternyata orang itu nipu, bohong, dia sebenarnya sugih, kaya, ya dia yang dosa. Oleh karena itu kita pahami sesuai dengan zahir. Dari sini maka kalau ada di antara kita yang ternyata terjadi hal yang serupa, ya tinggal kita jujur. Kita mampu nggak melakukan hal tadi, bayar apa namanya membebaskan budak, kemudian bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Nah yang ketiga bayar apa namanya fakir miskin 60 fakir miskin, makanan untuk 60 fakir miskin. Nah, kita mampu tapi kita nggak mampu, saya wis gugur lah. Nah, ini dosa kita. Ya. Kenapa nggak coba dulu? Coba dulu.
Allahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah sudah mengatakan ke bawahnya ya kita nggak bisa melangkai hal ini. Ya, jadi ini kembali kepada masing-masing jujur kepada diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wis arep lunas yo, eling. Nah, ini terkait dengan hadis kullu naf'in jar naf'an fa wariba. Setiap kullu qardin, setiap utang yang menarik manfaat ini riba. Nah, sekarang dia diajak makan ini karena dia punya utang atau karena memang urusan yang lain. Seandainya dia nggak punya utang, tetap dijak makan nggak? Loh. Lah makanya kalau seumur hidup tidak pernah ngajak makan, cuman karena dia lagi punya utang ke kita, apik deh, ayo makan yuk. Ini berarti pinjaman yang menarik manfaat. Karena kita minjemi kita dapat manfaat di traktir. Riba. Tapi kalau teman sendiri punya utang, tidak punya utang, ya makan bareng. Suatu ketika diajak makan, Allahu a'lam ini bukan karena pinjaman. Tetap. Lah iya. Jadi apapun itu, ya. Biasanya nggak pernah nyelangi sepeda motor. Kan butuh motor iki legawian, iki enak kunci. Oh ya ketepaan. Karena punya utang, karena dia punya utang ke kita, dia ngenakno kita. Nih lo, pakai kalau mau ke kantor, ya. Monggo, ya. Padahal sebelumnya nggak pernah. Berarti wallahu alam ini manfaat yang didapatkan karena hutang piutang. Jadilah riba. Contoh lain, ya, 2 orang kerja satu kantor, biasanya nggak tahu barengi. Begitu punya utang, tak susul yuk. Ya, bisa jadi masuk ke dalam ini. Itu nggak diucapkan loh ya, nggak diucapkan. Ya, jadi wallahu alam. Ya, tapi kalau teman yang sudah biasa kita bermuamalah, ya insya Allah dia baik ke kita bukan karena itulah, ya semoga. Tapi kalau yang tidak pernah sama sekali kenal ya barusan karena utang, tiba-tiba dia ngasih kita ini, dia meminjamkan kita ini, maka itu zahir insya Allah riba. Karena kita dapat manfaat tambahan dari hutang piutang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.